mengakui itu, misalkan ya, misalkan. Bukan harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Dan saya akan mundur jadi pengacara. Saya berkali-kali bilang. Kabar yang sangat menggemparkan publik dan ini sangat mengejutkan karena sebelumnya belum pernah terucap dari pernyataan pengacara Jokowi lainnya. Pengacara yang satu ini mengatakan Pak Jokowi harus bertanggung jawab dan secara tegas mengatakan akan berhenti menjadi pengacara Jokowi, akan mundur jika terbukti ijazah Pak Jokowi palsu. Dan apakah ucapan dari pengacara Pak Jokowi ini akan menjadi sebuah doa dan akan menjadi sebuah kenyataan? Sedangkan jika kita melihat dari sisi lain, dari kubu Roy Suryo menemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan. Salah satunya, legalisir ijazah Jokowi tidak ada tanggal. Dan ada hal yang mengejutkan, temuan baru legalisir ijazah Jokowi ternyata warnanya berbeda-beda. Memang mengakui itu, misalkan ya, misalkan. Bukan harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Dan saya akan mundur jadi pengacara. Saya berkali-kali bilang. Di dua titik saya bilang. Kalau itu palsu saya mundur. Semakin saya ikuti, semakin saya pelajari, kok saya semakin yakin kok. Nah, dalam hal ini, hipotesisku menyebutkan ijazah itu tidak ada dari kacamata pejabat badan publik. Ya. Karena belum ada satupun lembaga negara yang keterkaitan dengan pemilu seperti KPU, baik KPUD Solo, KPU DKI, KPU RI yang pernah menyaksikan ijazah ini. Dan karena di awal disembunyikan itu di sini ada disebut tanggal, ternyata setelah dibuka memang nggak ada tanggalnya. Oke. Dari tiga ini, itu legalisirnya berbeda warna. 2014 dan 2012 itu sama-sama warna merah. Sesuatu yang dalam pemahaman kita semua bahwa warna merah tidak boleh digunakan dalam dokumen persyaratan formil resmi. Yang satunya adalah 2019 warna biru. KPU harusnya bertanggung jawab ini, terutama menjawab kenapa ya salinan ijazah Joko Widodo yang dipakai khususnya untuk pencalonan presiden tahun 2014 dan 2019 itu tanpa tanggal dan itu diterima oleh KPU saat itu. Ada tanggal atau tidak perlu ada tanggal karena bisa saja legalisir dilakukan terlambat. Jadi begini, ada undang-undang administrasi pemerintah. Oke. Pasal 73 menyebut bahwa setiap legis ini harus ada tanggalnya. Oke. Itu bisa dicek. Itu tahun? Tahun 2014. Oke. Sedangkan ini dua spesimen kan tahun 2014 dan 2019. Maka ini harus ada sebenarnya. Tanpa adanya tanggal di legalisir ijazah Jokowi, Bonat Wasilalahi mengatakan hal ini tentunya melanggar undang-undang yang sudah ditentukan pada tahun 2014. Penjelasan yang terang benderang dari Bonat Wasilalahi ini membuat termul kelabakan. Silakan Bang, jelaskan lagi. Jadi yang menariknya ini karena di awal disembunyikan itu di sini ada disebut tanggal, ya kan? Lantas aku berasumsi ada tanggalnya. Makanya di sidang KIP ini item nomor 5. Aku bilang tolong bukakan tanggal. Ternyata setelah dibuka memang nggak ada tanggalnya. Dan ini yang lagi rame di medsos sekarang karena publik, medsos langsung berdiskursus publik ya. Interupsi Bang Bona. Seperti itu. Oke, itu baru beberapa poin ya. Iya. Oke, saya percaya Regan, silakan Bang. Ini dengan unggahan saudara Sandi sendiri sama persis nggak Bang Bona? Pada awalnya, waktu ini juga dikasih ya ini Bang, dikasih yang begini, aku sudah bilang ini mirip. Mirip ya. Begitu dibuka jadi sangat mirip. Jadi sangat mirip. Iya benar, sangat mirip. Nah, kenapa waktu ini kan waktu itu kita masih ragu bisa aja ini berbeda tanda tangannya kan? Nah, begitu dibuka ternyata tanda tangan sama semua nih. Makanya aku berani bilang tanda tangan itu identik. Identik. Iya, tanda tangan ini dari spesimen yang punya Den Sandi, tanda tangannya sama persis. Nah, dengan yang dilapor di Mabes Polri yang waktu itu dilakukan ditunjukkan ke walaupun kopian ya. Waktu di Mabes Polri, pembanding itu sama nggak Bang Bona? Aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Ya, UGM jelaskan mengapa format penulisan di ijazah Jokowi beda dengan alumni lain. Nah, kita akan melihat apa penjelasan dari UGM ini, teman-teman, di mana katanya bahwa format penulisan di ijazah Jokowi beda dengan alumni lain. Nah, kalau misalnya dengan tahun yang sama, ya harusnya sama. Tapi di sini dikatakan beda dengan alumni yang lain. Nah, apa yang membuat beda itu, teman-teman? Nah, di sini dikatakan UGM memberikan penjelasan terkait kegaduhan di media sosial tentang ijazah sarjana Jokowi. Beberapa warganet membandingkan format ijazah Jokowi yang berbeda dengan alumni lain meski tahun lulusnya sama. Nah, Jokowi merupakan alumni Prodi S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada angkatan 1980. Rektor UGM Profesor Ova Emilia mengatakan sebelum ada komputerisasi ijazah memang formatnya menggunakan tulis halus. Dia juga menegaskan ijazah Jokowi asli. Tulisan ijazah menggunakan tulis halus dan sepertinya memang waktu itu belum sampai ada penyeragaman, kata Ova di kampus UGM Sleman DIY Selasa 11 Oktober. Hal itu jelas berbeda dengan zaman sekarang. Sudah ada format khusus dari dikti
sehingga penulisan di zaman dulu ada perbedaan antara satu ijazah dengan ijazah yang lain. Nah, apakah ini sesuatu hal yang masuk akal, teman-teman? Tentu yang memberikan jawaban ini adalah orang-orang yang lulus di tahun 1985 itu. Apakah sesuai dengan yang dijelaskan oleh Profesor Ova Emilia ini selaku Rektor UGM? Apakah tidak memiliki format khusus? Nah, harusnya sebenarnya kalau kita melihat akal sehat bahwa ya kalau itu ya tahun lulusnya sama, atau misalnya ya apalagi kalau bulannya sama, maka tentu formatnya pasti akan sama tentunya, terkecuali kalau berbeda tahun. Nah, ini yang menjadi kegaduhan di media sosial, ya, menjadi satu perbincangan yang tak berkesudahan, teman-teman, karena setiap hari ada saja hal-hal yang ditemukan di ijazah Pak Jokowi ini, ya, baik itu di ijazahnya, kemudian di fotonya, dan juga ya di skripsinya juga, ya, karena kata dari Rosuro CS bahwa itu tidak ada di skripsinya, tidak ada tanda tangan dari penguji. Nah, tentu kalau tidak ada tanda tangan penguji berarti itu skripsi belum diuji. Nah, seperti itu yang sering disampaikan oleh Roy Suryo CS. Nah, kemudian kita lanjut apa yang disampaikan oleh Dr. Ova Emilia ini. Misalnya kalau sekarang dikti itu ada formatnya khusus, sehingga kadang-kadang memang ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya, tapi kita tetap mempunyai dokumen arsip dari itu, kata Ova. Nah, ijazah Jokowi sama dengan satu angkatan. Dalam jumpa pers yang sama, Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta, MP MSc PhD, mengatakan bahwa format ijazah yang diterima Jokowi sama dengan alumni Fakultas Kehutanan yang satu angkatan lainnya. Jadi untuk menjawab mengenai format ijazah itu, khususnya yang berkaitan dengan Pak Jokowi, antara satu dan fakultas yang lain, tadi dijelaskan oleh Bu Rektor. Kami sudah mencoba melihat mengenai format ijazah yang diterima oleh Pak Jokowi dengan teman satu angkatan yang kebetulan lulus pada saat yang bersamaan, di mana di situ persis kata Sigit. Nah, Sigit membenarkan format ijazah Fakultas Kehutanan saat itu ditulis dengan tulisan tangan tulis halus. Jadi formatnya untuk Fakultas Kehutanan sama, artinya ditulis dengan tulisan tangan halus. Nah, kalau di fakultas yang lain, saya tidak mengetahui secara pasti, tetapi kalau di Fakultas Kehutanan UGM, seragam seperti itu, kata Sigit. Nah, kita lanjut, teman-teman. Ijazah SD SMA Jokowi digugat di pengadilan. Nah, soal ijazah UGM Jokowi hanya ramai di medsos, sedangkan ijazah SD, SMP, dan SMA Jokowi sampai dibawa ke pengadilan. Penggugatnya adalah Bambang Tri Mulyono, warga Blora, Jateng, berdasarkan SIPP, ya, PN Jakarta Pusat. Gugatan kepada Jokowi itu terregister dengan nomor perkara 592. Gugatan didaftarkan pada Senin 3 Oktober tahun 2022 yang lalu. Dan kita tahu, teman-teman, bahwa ketika Bambang Tri melakukan gugatan itu, maka kita tahu bahwa Bambang Tri ya sudah masuk penjara pada saat itu, ya, dan bersama juga Gus Nur. Artinya bahwa ya dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini ada orang yang pernah dipenjara. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah ya, orang ada yang dipenjara tapi masih belum dibuktikan ijazah ini seperti apa, apakah asli atau tidak. Nah, kalau kita merujuk pada pernyataan Profesor ya Mahfud MD, ya, mengatakan bahwa penyidik tidak memiliki kewenangan untuk menentukan ijazah Pak Jokowi asli atau tidak. Yang memiliki kewenangan di situ hanyalah ya pengadilan. Nah, tentu ya ini yang sering dipertanyakan oleh masyarakat bahwa
Rosyul CS sekarang sudah jadi tersangka, tapi ya ijazah yang dipersoalkan itu masih belum juga dibuktikan. Nah, seharusnya seperti yang disampaikan oleh Mahfud MD bahwa ijazah itu dibawa ke pengadilan dulu, dibuktikan dulu seperti apa asli atau tidak, maka baru ada yang jadi tersangka. Nah, seperti itu proses hukum yang benar kata Mahfud MD. Nah, kita lanjut di sini, klarifikasi UGM soal tuduhan ijazah dan skripsi palsu Joko Widodo. Baru-baru ini media sosial kembali dihebohkan dengan munculnya seorang mantan dosen dari Universitas Mataram, Rismon Hasiholan Sianipar, yang menyaksikan keaslian ijazah dan skripsi dari Presiden RI ke-7 Insinyur Joko Widodo sebagai lulusan UGM. Alasannya, lembar pengesahan dan sampul skripsi ya menggunakan font Times New Roman yang menurutnya belum ada di era tahun 1980-an hingga 1990-an. Klaim sepihak dari Rismo ini membuat polemik dan perdebatan di kalangan warganet. Banyak yang menyaksikan informasi yang disampaikan, namun tidak sedikit yang pula percaya akan narasi yang ia sampaikan yang dibalut dengan analisis forensik digital. Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta menyesalkan adanya informasi yang menyesatkan yang disampaikan oleh Rismon. Nah, ini teman-teman tentang kasus ijazah Pak Jokowi ini yang terus bergulir, dan kita tidak tahu kapan ini akan selesai karena sampai sekarang belum ada titik terang dalam penyelesaian. Tentu dalam penyelesaian itu ya harus dibuktikan ijazah Pak Jokowi asli atau tidak. Karena kalau itu tidak dibuktikan, maka tentu masyarakat terus bertanya-tanya. Karena ini sudah menjadi pemberitaan nasional dan masyarakat yang menginginkan ada kepastian hukum yang dilakukan oleh penegakan hukum, sehingga ya masyarakat bisa tahu bahwa tuduhan-tuduhan yang selama ini dialamatkan kepada Pak Jokowi adalah tuduhan yang benar atau tuduhan yang salah. Nah, teman-teman silakan memberikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.